apabila sujud seorang hamba, pastikanlah sujudnya itu dalam salat sudah sujud 7 anggota sujud. Yang 7 itu adalah karena 2 tapak tangan, berarti tapak tangan bukan jari. Kalau dalam sujud itu tapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari ditangkapkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, karyawan rumah sakit Muhtar yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang terhormat, selalu kita mengaturkan puji dan syukur dan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sangat banyak menyertai jalan hidup keluarga kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, walaupun tidak sebanyak di orang yang kita dapatkan, tapi yang sedikit itu bisa berkah. Kalau bersyukur, salawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacanya salawat ke Nabi, mudah-mudahan nanti diri awak, anak-anak awak, keluarga awak tercatat di antara umat yang akan dimintakan syafaat kepada Allah yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, dia minta maaf kalau bedakan sekali itu. Tapi kalau bisa pastikan awak masuk 8 10 lebih. Kan? Ini sudah. Cuma dia ada yang kata terlambat, awak terlambat jadinya. Jadi kalau memang awak masuk 8 tiba nanti. Kalau tidak 8 dan 10. Cuma tadi pikirnya orang yang itu asal itu salah betul. Jadi ternyata ibu nanti dulu. Jadi kalau masuk 8 berikutnya bukan akan timbul 8 10. Jemaah Ustaz biasa. Kami nunggu guru lah, Ustaz. Guru nunggu murid dan harus kontak. Oh gitu. Jadi sekali itu terlambat ibu menunggu seperti yang biasa itu alhamdulillah. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutkan pelajaran fikih awak. Sabananya ibu membaca fikih, tapi nanti akan ada 7 orang lagi yang mendapat ilmu ini di rumah, termasuk suami, lebih-lebih suami, karena laki-laki pemulainya. Jadi kalau ibu ada berarti ada 7 orang lagi di rumah yang akan ibu betulkan sana.
nampu terlibat menjauhi itu lalu sholat. Luar biasa punya. Kalau sekedar kurang bego apa ada bisa lebih. Menjauhi kalau kasih pangkal itu, kalau baru sekedar psikosi baru B atau tarakan bisa lebih. Namun terlibat satu itu kurang mampu tinggi. Kurang baik, tapi karena terbentur hidup di Jakarta, berubah menjadi perempuan. Namun terlibat lebih, bukan cerita luar biasa menjadi itu tidak mudah. Dan memang dia kalau ibu nanti pagi cek karena resepsionis pelayanan di rumah sakit ini, di rumah sakit ini serat 300 per bulan ya, 335 rumah sakit itu pasien yang hampir berubah menjadi perempuan di rumah sakit ini. Rumah sakit kau bukan rumah sakit lain ya. Meski kau sekitar 335 per bulan. Itu yang mendaftar itu. Yang berubah. Bukan berubah kelamin tapi berubah bantuan. Kalau ini itu dia berubah bantuan. Kemudian nanti HIP ini dan lain-lain di rumah sakit ini 335 orang yang telah terdaftar dan itu telah insaf setiap bulan itu dirawat di rumah sakit ini. Rumah sakit ini. Jadi nanti ibu boleh tinggalkan ke ibu apa yang ada di Malaysia, ibu dan uang suaminya di mana? Ya kan? Terutama karena sama di rumah sakit ini. Biasanya kalau air seperti itu yang tidak mendaftar 2 kali lipat dari yang mendaftar. Kalau yang mendaftar itu kan air itu 375 tapi yang bertobat 375 rumah sakit. Berarti yang tidak terdata sekitar 672. Begitu. 672. Nah, itu salah satunya karena di rumah tangga 80% sudah tidak melek lagi matanya kepada agama. Dan itu yang nampu sendiri terlibat menjadi lebih tinggi orang baik di Jakarta. Manjat itu tidak sembarang, tidak bisa sekedar tulis biasa, ketera biasa tidak bisa. Kuat ya di lokasi itu, tidak bisa. Mampu terlibat betul. Jadi ibu, kalau buat Raja satu nanti rancang oleh panitia, Raja satu seorang Raja satu, mudah-mudahan nanti 7 orang lagi ada yang kita ajar di rumah. Tapi mencari kata John dulu teori keberalasannya bahwasanya manusia hadir di dunia kata John dulu itu beragama dan ingin beragama. Mungkin karena hukum yang lain, kadang-kadang cara lain, suatu ketika ia akan muncul nanti. Karena itu adalah bawaan dari manusia itu. Kemudian nanti belajar nanti terhindar dari itu. Ya, ada tugas itu. Di rumah sakit itu, rumah sakit lain itu lah. Ibu jangan mengatakan Allah meskipun wali kota mengatakan itu kan banyak yang bukit tinggi. Apa itu lah kalau itu menjadi inyo terletak di bukit tinggi. Iya. Nah banyak itu pasiennya dari dan Solo dan Bukit Tinggi. Tahu ya, yang banyak pasiennya dari Solo dan
tinjunya. Banyak itu seperti itu. Kan itu sebenarnya bukan disengajanya karena ketidaktahuan. Man amila bila ilmi ruddu. Siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmu, amalan itu ditolak oleh Allah. Berilmu itu jangan dipusingkan. Harus sekolah agama, tidak. Kadang-kadang orang sekolah agama itu lebih taat ke sekolah agama. Jauh lebih taat. Itu salah satunya sangat. Jadi, karena dulu orang kata agama itu orang kata agama di sini bertangannya. Tidak boleh, kalau itu dipastikan bahwa yang sujud itu 7 anggota sujud. Yang pertama kanya, yang kedua tapak tangan, yang ketiga kedua lutut, yang kelima, yang tujuh kedua ujung kaki ditegakkan ketiga. Tadangan itu tunik tu. Nah tunik tadi tagak tu tiga sujud. Nah sampai-sampai di dalam hadis lain bunyinya jabhah fa asyara bi asabihi ila anfihi. Jadi aku suruh kamu memastikan salat sujud itu di atas 7 tulang. Tulang pertama kania. Waktu itu pas nampak dirang banyak, sujudlah kamu kata Nabi ke sahabat dengan 7 tulang. Kunyolah kecil Nabi, ditunjukkan Nabi kan yangnya. Setelah ditunjuk Nabi kan yang Nabi itu dirinya tunjuknya sebagai idam. Tapi Nabi tidak mau mencari idam bagai enggak. Tapi dirinya sujudlah kau pastikan ketika kau sujud itu lah malakai 7 anggota sujud ketika sanad. Yang pertama kan niat wa asyara ila anfihi. Kan yang dirinya tangannya Nabi ke hidung. Hidung bukan kan yang betul. Tapi kejap Nabi kan yang tangannya dirinya ke hidung. Dan untuk menyobikan yang hidung maka hidung sunat. Itu sebagai ulama hadis dan hidung sunat. Makanya nanti kecilnya dilafazkan oleh Nabi kan yang. Tapi orang mencari ini ini tujuannya sampai kain. Nama bersepakat dalam hadis itu artinya nanti yang sudah dan yang wajib. Kemudian nanti kedua tapak tangan. Tapak tangan itu bukan itu. Ibu bisa lihat kalau laki-laki nampak itu. Laki itu kalau dari itu kan ibu tangan. Pokoknya tangan. Nyo karena dulu mendengar kaji mah salat itu adalah olahraga, bukan salat itu bisa berolahraga, bukan salat olahraga. Kan berbeda tu. Salat itu adalah olahraga. Tidak itu loh. Salat itu bisa olahraga, bisa sambil olahraga. Dan artinya gerakan salat yang kedua itu nanti itu sebenarnya sudah olahraga. Tapi salat bukan olahraga. Kalau salat adalah olahraga, apa jadi kuenya? Melatih tangan itu sebuah sarang. Karena pada roda tu. Tapi bukan itu yang salah. Kemudian kedua lutut. Kemudian kedua tubi tagak ketika sujud. Ibu sampai memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain ibu, dalam hadis lain dijadikan tidak sesuai dengan kitab betul. Di kitab lain bertemu bahwa cara sujud, turun sujud dilarang seperti turunnya binatang unta. Untuk itu kalau kita sujud tangannya didua-duanya. Nah, tangannya tu itu buat pas saya posisinya. Tangan gue dulu masih di posisi untuk ini tangan itu tak. Dilarang kata Nabi, Nabi Hurairah kala Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum falam yablaku kama yabruki kama yabrukul ba'iru
wal yadaihi qabla rukbatayhi. Apabila sujud salah seorang kamu, jangan engkau mendekkan atau turun dari berdiri itu untuk sujud. Jangan engkau mendekkan seperti mendekkannya binatang onta. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tahan dulu kan? Oh, ini ribut tuh. Nah, onta itu kalau di Karabah tangannya mesti kuat dulu. Betul ya, itu kalau di Karabah tanganku simpuan dulu. Kamu dalam salat ketika dari berdiri ke sujud jangan seperti mendekam seperti unta. Artinya apa? Lutut dahulukan, bukan? Tetapi dalam hadis lain Rasulullah pernah mendahulukan tangannya. Tapi jadi hadisnya dijuangnya. Kiranya ketika lututnya luka terluka. Nah itu. Jadi kalau orang turun lutut sujud, lutut dulu. Kecuali ada uzur seperti ibu umpamanya rematik barik. Kalau lutut dulu kan punya beban kaki awak itu beda. Jadi nanti ibu akan ketemu keterangan dari guru nanti pada Nabi pernah mendahulukan tangannya daripada lututnya. Iya. Tapi jadi keterangan di bawah. Jadi itu sih ternyata ketika lututnya kakinya bermasalah. Kata Nabi, bila sujud salah seorang kamu, jangan kamu turun dari tangga untuk sujud itu mendekam seperti mendekamnya binatang unta. Artinya tangannya kau lebih dahulu kena. Tapak tadi tangan dulu lutut anu ni, anu lutut dahulu kan. Wal yadaihi qabla rukbatayhi, dan ini meletakkan kedua tangannya dahulu baru dua lututnya. Itu dilarang. Biasanya kalau orang tua sakit, biasa orang sakit, orang tua atau biasanya hidup, soal khawatir lutut kau. Kalau aku kan, kalau bukan mata bekas, apa itu dengan kalau sakit, Jadi di ruang. Jadi di ruang. Jadi di ruang. Di ruang, apa situ benar? Kalau bayi yang mengasah bukan dia pula capai di rumah sakit kan? Orang rumah sakit, ini rumah sakit kini lah. Wah, Ustaz, mana Ustaz? Yo, dia capai di rumah sakit Sultan. Ustaz itu nasi nana. Ustaz akan berhenti. Mengasah mau capai rumah sakit. Mengasah mau capai rumah sakit. Namun meninggal juga sekitar lain untuk menunggu Ustaz sekolah. Mengasah mau jadi aku ada cara Ustaz. Cara ada bayar. Jadi jamaah terhormat, beliau bilang yang paling rentan bagi orang yang punya badan ini, usahakan kalau lewat umur ceritakan, usahakan dikurangi berat. Karena nanti bertambah berat akan bertambah masalah lutut terutama. Itu makanya orang-orang sakit kadang-kadang dua-duanya. Malam yang kurang kufuan ahad. Jangan kamu sangat seperti turunnya untuk dia tidur, tidak boleh. Jadi ibu jemaah yang dimuliakan Allah, banyak seperti itu sekarang banyak. Itu sebenarnya karena tidak belajar, karena tidak belajar. Mungkin payah tadi. Awal ibu-ibu sebenarnya ibu kok dapat maja. Indah dapat maja baca. Indah dapat baca mendanakan orang baca. Indah dapat dan orang baca, itulah kurang tu. Kan? Itu tu. Ikut dapat itu baca.
dapat beraja, kau dapat bego maja. Ibu nama maja jo, kau dapat maja tu bukan berarti harus ustaz, harus guru indah. Di rumah ibu harus maja. Itu nama kecil tadi. Dapat ibu siko perbaiki salat suaminya di rumah. Kau dapat itu nama dapat maja. Kau dapat beraja, kau dapat maja. Indah nama beraja, mana nama orang beraja. Tak mau nama orang beraja, itu kurang aja. Maksudnya kurang pribadi waktu maksudnya. Nah, jadi jangan masuk mendahulukan tangan ke tapak sujud baru lutut. Itu dianggap sangat mencontoh unta yang sedang lelah. Yang kedua, menjulurkan tangan untuk sujud. Tangan itu enggak sujud, dijulurkan tangan siku kuat. Pas sujud mah. Karena siku kuat merapekkan sembahyang. Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtadilu fi sujudi wa la yaqsutu ahadukum zira'aini in bashatin bisatil kalbi. Kalbi itu the service itu dari Anas bin Malik dan Nabi sallallahu yaqtadilu seimbangkan gerakanmu ketika sujud dan jangan menghamparkan salah seorang kamu itu kedua lengannya dihamparkan. Dihamparkan artinya melengket tanganku karena pihak sampai ke siku. In bisatil kalbi, tidak ubahnya seperti anjing kelelahan. Dia menjulurkan tangannya. Tidak usah aja kucingnya ditujung. Kalau aja berkali ibu nak cuci dia, pikir kucing sering. Pas awak pulang dari pasar, kucing tadi dah sampai dakik dia awak. Tiba di rumah nampak ibu kan menikuan tangannya lalu menikuan. Kalau bahasa Minang tu menyalipuh namanya. Menyalipuh tu ada menikuan. Anak kuku tacah sempurna bukan tikar salat. Itu sejelek-jelek sah, sejelek-jelek sah. Ioknya sanang tu, bukan tua di panen sanang tu, sanang tu. Tapi salat bukan untuk olahraga, tapi salat Islam menjadi olahraga. Tidak boleh tu menjulurkan takut sujud itu siku tadi merapekkan. Bahkan dikatakan imbisatil kalbi. Engkau sudah salat seperti bagaimana wawaw sedang menikmati lelahnya sehati. Kemudian, nak boleh engkau salat menoleh-noleh seperti musang di tengah malam. Kala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisarasin wa nahani antarasin. Adalah Rasulullah itu menyuruh kami dari 3 hal dan melarang kami dari 3 hal. Rasul itu menyuruh kami kecil sahabat dari 3 hal dan melarang kami pula dari 3 hal. Tiga go mesti diketahui. Yang pertama batu amarani birakataini duha. Nabi menyuruh kami jangan sampai lupa salat duha 2 rakaat setiap hari. Ketika itulah dalam sebuah hadis doa yang sangat malu Allah untuk menolaknya salah satunya adalah doa orang selesai salat duha. Ibu-ibu yang sudah berumur 50-an ya, sudah berumur 50 kepala PM Bukit Tinggi ini yang sangat berbahaya, tapi sangat taat. Ya
sembahyang daripada itu terletak dari setiap Tuhan dan Tuhan. Tapi ketika itu Bukit Tinggi salah bersih bulan puasa dari maksiat. Kalau ada nanti umpamanya orang berpuasa 3 dia punya di bagian mana? Siapa melawan dia? Sangat bagus. Jadi baca lihat. Mudah-mudahan kamu tak keliru Ustaz. Bukan itu aku Ustaz ya, masih mahasiswa. Mudah-mudahan kamu tak keliru. Rasul-rasulnya tidak berapa kali aku yang tidak salah doa setiap hari. Dalam tahun-tahun Quran tidak berapa kali saya tidak salah doa. Dan itu tidak akan mengganggu pekerjaan saya. Kalau lo mencek itu nanti berarti tempat itu sudah tempat cocok dan normal. Hanya itu Pak Sisa. Jadi kami diperintahkan oleh Rasulullah jangan sampai melupakan 3. Yang pertama 2 rakaat salat duha, kemudian witir, salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Kalau nanti kita tidak tertidur nanti jam 2. Berpuasa 3 hari paling kurang setiap bulan. Jadi kami disuruh oleh Nabi jangan sampai tinggalkan 2 rakaat salat duha setiap hari, kemudian salat witir sebelum tidur. Jadi salat itu boleh setelah itu salat isya seperti itu. Pengen tahajud sekarang. Pengen tahajud. Boleh. Yang tidak boleh itu cuma lawitrani fil laili. Indah ada 2 kali sembahyang witir semalam. Setelah itu. Kalau witir lah, kau tahajud malam tapi tidak ada tujuh witir lah. Nanti udah lihat kau tu. Karena majelis itu so. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dipanggil oleh Rasulullah. Kan itu tuh setelah Rasulullah itu dia orang berhebat lagi. Setelah Rasulullah itu dia yang berhebat lagi. Umar dan Abu Bakar Siddiq dipanggil kedua-duanya oleh Rasulullah. Dia bilang berbunyi, kecil Rasulullah. Hei Abu Bakar, ya, engkau witirnya kapan? Setelah salat isya. Kata siapa? Kata Abu Bakar. Engkau mana? Aku salat witir setelah tahajud. Kata Umar. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, kenapa engkau sampai salat witir itu setelah salat isya? Padahal sebagusnya tengah malam. Ya Rasulullah, siapa yang bisa memastikan saya hidup nanti malam atau tidak? Maka saya berwitir. Kalau berwitir saya berarti hidup saya sudah saya tutup dengan ibadah. Kata Rasulullah, engkau bagus kecil Rasul. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar yang salat witir sebelum tidur, sebelum tidur. Karena nanti dia tidak bisa memastikan. Bagaimana memastikan kita akan terbangun nanti tengah malam atau kita malam itu? Maka saya sudah menutup hidup saya dengan ibadah. Engkau hebat wahai Abu Bakar kecil Rasul. Lalu tanya pada Umar, engkau witirnya kapan? Salat tahajud. Kenapa engkau selesai salat tahajud? Ya Rasulullah, kamu yakin kamu kita jago ikut? Kalau tak jago boleh mati. Umatku keras, umatku oh engkau paten. Kalau Abu Bakar aja bagus, engkau paten. Mana lencak paten yang bagus? Jadi tak perlu diperhatikan. Disuruh aku jangan sampai lupa salat 2 rakaat, kemudian witir sebelum tidur. Yang ketiga adalah puasa sunat minimal 3 hari dalam sebulan. Itu namanya puasa waktu dia hari putih.
Saya mungkin itu. Kemudian wanahani, jangan lupa, kami diperintahkan 3 pada Rasulullah. Jangan sampai lupa. Salat salat duha wali, witir setiap malam sebelum tidur. Kemudian Puasa 3 hari. puasa 3 hari minimal setiap bulan. Kemudian kami disuruh dilarang keras kami oleh Nabi dari 3 hari pula. Itu nakri dan nakrik. Dek itu dek dilarang kami membuat seperti dia. Artinya tuh sembahyang contoh ayam. Sembahyang contoh ayam. dilarang. Ada yang kerja setan. Itulah dilarang salat. Wa ik'a'i ka'ik'ati kalbi. Dan aku juga pertama tadi yang dilarang itu adalah sumbayang contoh ayam itu saja. Sumbayang contoh ayam. Artinya anu selesai bacaan sujud ni nyala fili. Anu selesai fili ni kadang-kadang fili diselesaikan ketika sujud. Kadang-kadang sujud itu diselesaikannya ketika bangkit naik. Dilarang keras oleh Nabi. Wa ik'a'ika'ik'akil kalbi, dan menjongkok kutiko rabi firli dan tahiyat pendek. Kait pertama, kalau sembahyang rakaat dan sembahyang 3 rakaat, kan 2 kali tahiyat. Tahiyat pertama dilarang, tahiyat pertama dan rabi firli dilarang kamu menjongkok seperti menjongkoknya wawau menanti makan dari tuannya. Artinya wawau itu menjongkok sesuai itu wawau itu menjongkok. Sembahyang itu kan. Nah jadi tumi juga tak ada wawau juga. Kan dia boleh wawau menjongkok. Kalau wawau nanti menunggu makanan dari tuannya, kok bukan goreng lah juga rupanya tuannya kan, ala ikut itu wawau itu. Dilarang keras kamu salat seperti wawau. Jadi ikuan itu dua dia teh kedua tumi kita gak itu tumi keduanya dua dia teh itu sehingga mereka tuanya kalau tak tumi itu mereka tuanya mereka tuan yang mereka mana wawa menanti makan dari tuannya dilarang keras oleh Nabi itu. Aku biasanya orang tidak sabar di dalam sangat kesukaan yang capek tujuh. Padahal assalamualaikum bisa aja dulu dah. Dulu assalamualaikum lah, nak orang tu. Lagi kerja kemana? Aku tiup jarak itu dah kerja. Nah assalamualaikum pun bisa aja dulu dah. Kalau aku dah aku imam kayak tu assalamualaikum. Lebih ni imam mas assalamualaikum dah betul. Ini bisa. Tidak bisa aja. Tapi apa kerja jauh gerakan? Kalau tertiba bisa aja. Berarti yang dah itu sabar dalam beribadah. Nanti akan dihadapkan pada Allah. 5 menit cuma menghadapi aku, itu ada sabar kejadian. Sementara rezeki kamu minta terus bertambah. Kalau kamu dulu ada bentukan. Dan rasaki setiap saat meminta berlebihan ke Allah. Tapi 5 menit semuanya hanya letak. Itu kecil indikasi di ibu dia. Walaupun buat buruan dalam sangka, walaupun sangka dan buruan tadi resah jo, bahas bercapek keluar dari sangka. Kalau sangka tu di luarnya hujan, buruan tadi dalam sangka itu nama ledak ada keluar tu. Padahal tiba di luar nanti kalau hujan tu, tapi itu buruan tidak sabar. Jadi dilarang keras itu yang kedua. Yang ketiga iltifat saklak. Itu kecil dulu. Matonya kuliah seperti liar atau kancil. Kancil. So ibu lihat kancil itu. Matonya. Nampak saya tengok. Itu kecil tadi. Ini sembahyang di saat pertama. Tahu nyo berarti sembahyang kawan ketiga di saat ketiga.
Ini sembahyang di saf pertama. Atau berapa rakaat kawan tarawih belakang. Kawan tadi agak di saf ketiga. Ini saf pertama. Apa tahu itu? Itu salah matunya tadi dia di dalam saf. Kemudian sembahyang seperti mencontoh ayam mencontoh. Ra'a rajula layutimmu. Nabi mencari seorang laki-laki indah sempurna ruku'nya. Yang kuru fi sujudihi, dia mematuk seperti mematuknya ayam dalam sujudnya. Wa huwa yusalli, padahalnya sedang sembahyang tu, tapi seperti ayam mematuk. Faqala Rasulullah, lau mata, jikalau mati engkau dengan salat yang seperti itu. Salat apa tadi nganggu-anggu seperti burung gagak, kemudian salat tadi patok ayam, kemudian menjulurkan tangan. Matinya setelah itu kata Nabi, hadihi mata, maka matinya itu adalah mati di luar agama yang aku ajarkan. Bayangkan begitu. Nanti tercela mana sebayang begitu. Sumakala masalul lazina, perumpamaan orang-orang yang tidak bisa sempurna ruku'nya, wayan akiru fi sujudihi, dan sujudnya itu seperti ayam mematok, mislu jai'in, seperti orang yang sedang kelaparan, yakulus samarati, dia memakan satu biji kurma, ya, padahal 2 biji saja belum tentu itu cukup. Jadi ini itu sembahyang seperti ayam mencontoh. Misal tidak ubahnya seperti orang kelaparan, dia mematok satu kurma. Nak kata dia yang itu, Allahu Akbar, lah selesai. Ini dibacanya itu lah. Bacanya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ini udah agotanya kan diamnya. Jangankan lagi 1 kali dia mematuk, 2 kali mematuk saja belum cukup untuk salat. Ini salat seperti 1 patok ayam mematuk 1 biji kurma. Jangankan lagi 1 patok, 2 patok saja itu belum cukup. Lamonyo Subhana Rabbiyal A'la itu jangankan lagi 1 patok, 2 patok saja belum terbaca. Subhana Rabbiyal A'la, cik betul. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3, saya indah-indahnya 3 kali patok tu. Ini berikutnya. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, apa-apa tuanku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu rukun salat tentang sujud. Kemudian duduk di akhir, tasyahud akhir, itu rukun itu. Yang lain-lain itu tidak rukun. Tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, itu rukun salat. Nah, makanya nanti ba'a duduknya nanti akan ketemu nanti dalam sunnah salat. Kemudian membaca salam 1 kali, itu yang rukun. Membaca salam 1 kali. Jadi kalau ibu umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi, ada uzur ibu-ibu, punya anak kita itu kakek ibu, Assalamualaikum warahmatullahi, anak itu langsung ibu kabar, salam ibu laksana, sebab nak rukun cuma sekali salam nakabo itu sunnah. Di dalam salam tadi, boleh kita dalam hadis.
Tuh, dikejar dalam hadis. Jangan engkau salam membaca salam itu membolak-balik tangan seperti ekor kuda kepanasan. Ekor kuda berapa banyak? Kurang banyak kuda, ibu mulai kuda. Orang di bundanya tuh pakai ekor kuda panjang, di bundanya orang pakainya tuh. Itu bikin gue kuda sarang-sarang hati. Dilarang kamu salam ketika salam seperti ekor kuda kepanasan. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jangan kamu salam seperti ekor kuda kepanasan. Tidak ada itu diajarkan Nabi. Ya, nah Rasulullah SAW. Rasul melarang salat seperti itu. Yang pertama, Nabi melarang salat itu dalam hadis lain. Kecek Nabi diam seperti diam yang membantu. Jadi betul. Baca salat itu tidak dibacanya dalam hati saja dibacanya. Dan kedua, menjulurkan tangan tadi. Dan ketiga, tagak seperti bawah tadi tubi di belakang. Kan begitu. Selanjutnya mengangguk-angguk seperti bulan gagak. Selanjutnya menjulurkan tangan ketika sujud. Yang terakhir itu membolak-balikkan tapak tangan ketika salam. Katanya kalau ke kanan itu membuka itu sesuatu, kalau ke kiri Iko artinya membuka itu seluruh. Kalau kembali, menutup itu aku, menutup itu Iko, itu tidak ada. Itu tidak ada, cuma itu tiru-tiruan saja. Beda nanti kalau ada orang sudah salat, Ikonya lebih Ikonya, itu beda. Itulah selesai salat, orang selesai salat, kemudian semua main bola, kemudian nyukarlah salat. Tapi kalau orang salat itu masih rukun, berjalan. Kan mesti rukun itu. Tapi kalau orang sudah salat kan kamu aku berikun tangan berikun ke Maria terserahnya lah. Kalau itu jadi ketulis membola dia sudah sembahyang. Jadi jangan disempitkan agama. Ibu bapak jemaah ibu muliakan. Selesai awak mengaji rukun salat belum lagi sunat salat. Ada ibu mereka. Turun dari yang tidak kasuci. Pertama masalah turun dari sujud. Kalau orang itu berargumen dilarang turun seperti onta kehalang. Yang belum itu yang maksud itu bukan masukkan tangan ke pasar. Tapi ada orang suci kalau di Solo kali badarun tidak terbakar. Sambil dengan tanah gitu kan. Seperti itu yang dilakukan. Sama ini saya. Kedua perbedaannya masalah bentuk ikhlas. Kalau yang menurut kajian sebelah yang dilarang duduk itu duduk tumitnya ditegakkan kedua-duanya, tetapi pantatnya itu ditempel ke atas, jadi kakinya Berarti kakak tapi kalau duduk di atas tumit yang berdiri apa itu sunnah. baik, sarananya itu cuma logika dia saja yang logika dia. Seperti badarun itu maksudnya badarun kan.
Di mana ada di Makkah kayu, nak ada rumah kayu bukan? Tak mungkin. Kalau badarun artinya kan burung itu artinya badarun enggak. Bisa dicari. Cari nanti apa? Kamus. Burung itu artinya mana lepo. Lepo itu dengan tangannya ini. Lai kudo tangan untuk di tangan kita perlu cuma sama tangan jawab untuk tadi. Nah di muka itu tangan, nah di belakang itu kakinya. Cuma untuk jadi benda menunggui. Kalau tangan untuk tadi itu tangannya. Itu logika liar, itu logika liar yang sulit untuk diterjemahkan itu. Jadi pendapat orang tadi juga dia lupa itu, dia mengatakan itu badarun seturun yang di mana ada badarun di Makkah itu ngebatu seluruh pacarnya kecil, ada. Nah di situ tulis Makkah lah, ada tuh. Jadi kan buruk itu artinya memang kalau dia suci. Tapi ini bapak ya, Nabi memang pernah mendahulukan tangan, pernah Nabi. Tapi wajah dia hilang di belakang. Dia dah memang Nabi. Tapi hadis dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sahih itu bahasanya Nabi itu pernah mendahulukan tangan dahulu seperti unta tadi. Tapi waktu itu orang tak mencari aku ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Tak ada ilat, tak ada hukum. Ilat itu penyebabnya. Apa waktu itu Nabi menurun kakinya, semestinya teliti itu dulu, baru nanti akan kita pakai logika kita. Dan logika seperti itu juga logika liar, tidak mungkin kita pahami. Kenapa? Karena kalau badarun tidak akan mungkin terjadi di Mekah. Tidak akan mungkin. Tidak ada dari dulu, tidak ada yang saja kayu, tidak ada. Pindah ke Mekah ini kayu, saya dilarang untuk melakukan kayu. Jadi artinya buruk itu dalam kamus mengambil itu. Namanya lepo. Kalau untuk itu pasti dikul karena itu. Jadi bapak dia kalau dia rumah. Nah kedua masalah dua ikrar ini. Pertanyaannya ikrar itu lah setuju orang bahasa menjongkok seperti kalau wawau. Pertanyaannya apakah ada wawau menjongkok seperti jadi lawan adalah menyokong mereka. Nah, maksudnya menyokong itu namanya tidak menyokong itu. Nah, menyokong itu berarti tidak duluan. Kalau mereka duluan juga namanya. Itu cuma logika liar, logika liar. Aku duluan juga. Kalau lagi kita Maria itu mesti kuat. Nah itu nggak ada orang macam menyokong. Nggak ada orang ikut itu kan juga di keluar itu kan kinetik, itu kan tanah. Modern ketik kedua gini, tapi itu cuma sekedar logika liar. Tapi yang jelas orang itu tidak bisa disalahkan dengan salahnya sah. Dari segi sah sah, tetapi dia kehilangan fadilah sah. Wah kalau beribadah lah jatuh pertama wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kematian datang kepada engkau sebelum sempurna engkau beriman. Itu bukan muslim, itu artinya beriman. Kamu pun illa wa antum muslimun itu mukminun itu tafsirnya. Ada lebih lain tadi. Ibu tanyalah apa yang sampai tadi? Kalau belajar salat sekurang mudah-mudahan nanti anak-anak awak suami awak terimbas daripada kita belajar di sini. Berapa dapat pahala ini? Pahala untuk diri ibu, pahala untuk ibadah ibu, pahala untuk anak-anak, pahala untuk suami. Kiranya meningkat ibadah suami dan anak-anak. Berapa pahala yang kita dapatkan? Sama dengan salat yang dia kerjakan. Silakan bukan apa? Terkait dengan anggota sujudnya 7 tadi, ini khusus mengenai posisi telapak tangan waktu kita sujud, Ustaz. Apakah merapat jari Ustaz atau bebas biasa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait 3 anjuran Rasulullah yang disunahkan untuk salat sunnah witir, kemudian puasa 3 kali setiap bulan. Nah, khusus untuk puasa
tinggalkan Senin Kamis, dan 3 pun sebulan kita tinggalkan. Nah, itu kita telah jauh daripada tuntunan Rasulullah. Itu maksudnya sekurang-kurangnya Senin Kamis itu yang para puasa yang sangat besar. Tapi hendaknya terlaki doh, hati kosong dan terlaki doh. Hendaknya terlaki doh, bukan terlaki hati yang terpanggil. Ini maksud 3 hari selama minimal 3 hari setiap bulan itu yang 3 hari wajib ayat wajib boleh yang dicicil misalnya atau Senin Kamis itu ya artinya awal disebut oleh Rasulullah puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa dia boleh kedua-duanya sebut tuh. Tapi sampai awal aja sampai tinggal nanti bukan sebulan semestinya Senin Kamis puasa. Senin Kamis puasa. Kirodo kamu sesuatu hal nak takajaan nanti kau sebulan jangan lupa. Jangan lupa kedua-duanya itu artinya tuh. Sampai nak Sebaiknya kedua-duanya. Jangan sampai nak puasa sunat. Kedua apa? Posisi tangan nanti akan bersuara nanti ketika sunanus salah itu. Setelah ini sunanus salah, sunat dalam salat. Ada awal dulu dalam satu hadis ada merapikan hadwa mangkibai. Tapak tanganku, satan tangan jumlah ketika sujud. Wah sujud wah Allah tak tapak tanganku sejajar dengan bahu dan dirapatkan dalam satu hadis. Nanti akan bersuara nanti ketika sunanus salah. Tapi sudah tahu dirapikan sementara. sama dengan kita pilih tapi dirapatkan. Iya, sampai kepada tangan pun sampai takbir hazwa mankibai. Kalau takbir kan hazwa mankibai itu sampai hampir berbenturan punggung tangan dengan bahu dan ujung jari sedirikan dengan tadi. Tapi kalau perempuan tidak ada ukurannya. Perempuan yang penting pangkalangan juga tidak bisa. Suruh tidak bisa. Jadi kalau panjang tangan mereka kalau tangan panjang mereka ya mungkin tinggi. Perempuan tidak ada batasannya. Yang penting sikunya ini marape kerusuhan. Nah, berapa tingginya terserah. Asal kamu setuju itu. Dan tangan itu serta tangan itu juga. Yang marape. Tapi sementara mau jawab merapikan tangan seperti ketika takbir. Nanti yang bersuh dapat ya. Sementara nanti tiba di sunat salah akan banyak di sunat salah. Masih lebih dulu. Sujud dengan memakai masker atau cadar boleh ya Ustaz? Seperti orang biasa pakai cadar. Dia misalkan sholat di tempat terbuka Ustaz, misalkan sholat hari raya, tapi dia boleh ya pakai masker itu. Bukannya yang wajib. Tapi kalau ada tadi ibu ya bisa dicari serta melaksanakan supaya hati-hati ibu ya di dalam hadis bisya'ri wasyabi apa umirtu an asjuda ala sab'atin wala aqfatish sya'ru dan jangan sekali-kali rambutmu menutup keningmu dalam salat wala thiyab dan juga kain anak kelakuan bersih dan kanyang orang baca dah kanyang tidak dulu yang dulu kan betul ya kanyang boleh doa tapi cina itu cuma antara orang hidung tertutup hidung disunai jadi di pasangan turunkan seperti itu tadi cadangnya seperti ini sehingga hidung awak tidak meninggalkan sunnah dalam salat. Maka Ustaz menasihati sebab negara itu rakannya. Tapi nanti ketika salat, turunkanlah sebagai supaya nanti awak jangan meninggalkan fadilah salat yaitu jarhah wa athara ila abdi. Sujudlah kamu 7 kali, 1 kata Nabi kaniang dan diiringinya 7 sampai ke doa maka doa sunat.
dari segi sana sah, tapi kekurangan fadilah sana. Ibunya, sekarang Bu. Masih Ustaz, terkait dengan puasa yang 3 hari tadi Ustaz, kalau seandainya dilakukan puasa Nabi Daud yang sehari puasa sehari tidak, Nah, berarti, itu betul-betul. berarti ketika kita melakukan sholat puasa Nabi Daud yang puasa 3 hari tetap kita lakukan Ustaz? Iya. Ya Ustaz. Itu memang tersendiri sunnah itu hadis. Iya. Jadi nanti itu makanya karena disuruh puasa tadi Senin Kamis dan puasa dia nakut dia namanya atau istilah lain namanya menjualnya puasa hari putih, puasa hari putih. Itu maksudnya itu bulan purnama itu maksudnya. Saya balik. Jadi kalau puasa Nabi Daud tetap yang puasa 3 hari tetap kita lakukan. Iya. Tiba senang itu Ustaz, kan tiap hari itu Ustaz. Iya. Iya dan itu nama ada. Nah puasa Nabi Daud itu kan dua-duanya disuruh tuh puasa Nabi Daud tadi. Tapi Nabalin mengecilkan puasa Jokowi itu puasa tiap hari. Kalah siapa? Si Ambo tadi boleh bersuara dia ke mahkamah kadang panggai pun dia ada ni. Hari apa ni puasa ni saja bersuara tu aja. Itu cuma buat makan lebihan namanya itu. Dan tak dulu juga dan itu tak salah dia saja. Tapi kalau teori puasa namanya ni. Itu orang-orang penjilatisme. Ya, jadi ibu jemaah yang muliakan Allah. Jadi nak puasa dulu, ia kiranya tiba di puasa dia, nanti hari itu Ustaz ada, boleh. Ketika kita akan mengerjakan puasa dia, tapi kalau nak berpuasa dia, nanti hari itu dia. Contoh kini juga, kita nak berapa? 3 balik. Ayo lihat, ya sekurang-kurangnya. 3 balik bandil awal. Jadi itu, jadi tak ada masalah. Kecuali nanti di luar sampai balik nama itu apa suatu hari itu ya. Saya juga antara surah, saya di antara kamu itu orang yang lebih beribadah, maka saya tidak menginginkan ibadah seperti itu gitu. Saya lihat di ayo terkait larangan sholat seperti matu yang berarti pengecualian untuk yang sholat berjamaah dengan membaca ayat itu itu dibacakan orang dalam Al-Quran dengar dan simaklah. Seorang imam harus bijaksana pula supaya sempurna makmum nanti dia latih makmum dalam waktu setelah ayat itu membaca setelah waladhalin amin dia tengah waktu bagi makmum menyelesaikan Al-Fatihah bagi imam yang berilmu. kadang-kadang belum selesai. Ayalah banyak itu tapi orang sunnah wajib menasihati waktu. Nah itu nanti Imam Syafi'i mengizinkan itu acaranya supaya tidak ada masalah. Maka seorang imam mengajarkan kesempatan bagi makmum menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Itu bagi imam yang ada di fikih. Oh ternyata dah bersuara ibu dong. Ibu wajib menasihati itu mengingatkan. Nanti silakan baca imam atau talibin. Kalau kita fikir kadang imam atau talibin tahu langsung. Kalau kita selesai imam kalau saya pendek kita Tidak ada. Kalau awak nanti berimam, hanya selesai orang baca di imam dah sujud, awak dah sempurna tu. Al-imam mutamin ala salatikum. Imam itu yang menjamin kesempurnaan salatmu. Karena kamu tidak bisa sempurna, maka imam itu yang menjamin. kita mengingat lagi ya juga. Di luar tema Ustaz ya. Ini masalah sholat subuh. Kadang ketika ada yang agak terlambat bangun pagi. Orang ada iqamah di masjid, sholatnya di rumah dekat perempuan. Orang ada iqamah di masjid, lalu berwudu. Boleh nggak masih kuliah subuh atau langsung sholat subuh? Masih boleh. Waktu kita kan belum habis. Yang enam. Salatu raka'atain al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. Itu dalam hadis. Orang yang terbiasa salat 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ketika dia bisa dengan ikhlas dan khusyuk dia, yang 2 rakaat itu dia dinilai oleh Allah lebih bernilai
tinggal ini. Dia ada patokan. Ibu ya. Enggak, kan ada Ustaz. Ada lebih ibu. Kalau ada lain. Tambahnya Pak dari rumah tadi barangkali Karajo, ini tambahnya Karajo melayani orang dan rumah ibadah. Ya Allah tahu. Insyaallah nanti awal sempurna melayani orang. Kalau kita niatkan ibadah, Kalau kata Ustaz dia mudah-mudahan nanti kita yang belajar nanti, tapi isi rumah kita paham dengan agama. Yang belajar cuma kita, tapi isi rumah kita paham dengan agama. Insya Allah tidak ada lagi hidup yang paling nyaman itu ketika isi rumah itu sudah mengamalkan agama. Boleh ditanyakan kepada orang berkarir pun, orang-orang hebat pun, orang besar pun boleh tanyakan. Sampai sekarang Habibie itu tidak ada cacat. Emil Salim tidak ada cacatnya. Setelah kita